Alhamdulillahirobbilalamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pesantren Supercam La Raiba Nifida. Terhormat kepada orang tua saya, guru-guru saya, semoga sehat selalu dan selalu ilmunya bermanfaat dan barokah amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat kepada teman-teman saya yang berbahagia. Jadi ini saya akan memerhatikan tentang faktor-faktor dari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelajaran biologi ya. Nah, di sini faktor ada dua, ada eksternal dan internal. Nah, internal di sini ada 5 cabang. Pertama ada auksin, yaitu yang berisi meristem atau auksin, yaitu yang dicetuskan oleh Fitzwiwen, orang yang pencetusnya, yaitu yang berisi ya tingkatan perkembangan bunga dan buah dan pembebasan dan pemanjangan sel. Nah, di sini seperti dijelaskan contohnya itu tunas atau daun muda ya berkembang. Kemudian yang kedua di sini ada gibrelin. Nah, gibrelin dari dia pencetusnya yaitu G. Kurosama. Dia itu merangsang perkembangan dari tanaman kerdil seperti parasit padi. Dia hampir sama dengan auksin. Kemudian dari ada juga sitokin, yaitu kinetin zaitun. Nah, sebelumnya yaitu faktor internal adalah faktor genetik yang mengendalikan hormon untuk proses tumbuh kembangnya tumbuhan ya. Nah, di sini ada sitokin, yaitu yang menghambat dominasi apika oleh auksin yang dan merangsang bentuk akar yang bercabang. Nah, di sini kemudian ada etilen, yaitu mempercepat pematangan buah. Dia biasanya berbentuk dengan gas dan merangsang penuaan. Kemudian terakhir ada asam absilat, yaitu dia itu untuk mempercepat pembusukan dan memperlambat pertumbuhan. Biasanya dia berisi hormon stres dan untuk menghambatnya. Nah, di sini ada juga faktor eksternal, yaitu pertama dari nutrisi. Nah, nutrisi bagi tumbuhan itu bisa dari mikronya yang sedikit atau makronya yang banyak, ataupun sumber energi yang kurang dan penyusun komponennya yang kurang. Kemudian di sini ada cahaya. Faktor cahaya, yaitu cahaya ada juga yang cahaya yang kurang, cahaya materinya kurang, faktor auksin optimal ataupun yang lain-lain. Kemudian faktor dengan suhu. Nah, suhunya ada juga yang tumbuhan tidak suka suhu panas, tidak suka suhu dingin, suhu tertentu dengan aktivitas enzim yang transpirasi. Ada juga yang optimal sama tidak optimal karena suhunya. Kemudian yang keempat ada juga kelembapan. Nah, karena tumbuhan itu suka transfusi ya, kelembapan itu ada juga seperti ada yang tumbuhan suka kering, nah tidak suka kelembapan. Ada juga yang suka kelembapan karena butuh ruang biak. Nah, di sini juga ada aerasi tanah, yaitu kandungan tanah. Nah, di sini berkaitan dengan akar respirasi, yaitu perkembangan akar terhadap nutrisi. Jadi tanah juga mempengaruhi atau faktor eksternal dari faktor pertumbuhan dari tumbuhan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.